yaitu tentang aspek hukum dalam kontrak dan mitigasinya. Dengan ini saya mengundang moderator kita di pagi hari ini, yang terkasih dosen Fakultas Teknik Insinyur Agnes Teklamandagi MT. Kita berikan tepuk tangan untuk Ci Agnes. Silakan Ci untuk bisa mengambil tempat di depan. Dan selamat datang kepada Insinyur Jernias Cakra MT, Ibu ASN yang sudah hadir saat ini, merupakan pemateri kita yang keempat tentang tanggung jawab perusahaan dalam kontrak. Dan saat ini kita akan masuk kepada materi kita yang pertama, yang akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Darda Daraba, ST, SH, MH, MSI, Astama SDM Aparatur Ahli Utama. Kepada Bapak dipersilakan untuk bisa maju ke depan. Kita berikan aplaus untuk pemateri kita yang pertama. Senior mesti. Semua senang sekali pagi hari ini tempat-tempat agak penuh. Karena apa? Mohon maaf, karena ini adalah satu kegiatan yang besar ya, yang tiap tahun diadakan Pak Darda, namanya soft skill. Cuma karena ini kita laksanakan secara dadakan, tapi karena yang mendaftar atau yang di Excel itu ada 100 lebih, mungkin akan bertambah dan berganti. Hanya ada pesanan bahwa yang pegawai itu minta untuk daring, cuma kami belum bisa laksanakan karena mereka tidak dapat izin dari kantor. Jadi kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini, karena adik-adik, saya bilang adik-adik, tapi sekalipun ada yang alumni, kita orang susah sekali mengundang nih Pak Darda ini dia. Beliau punya kegiatan luar biasa. Cuma karena pertemanan sehingga beliau mengiyakan untuk boleh datang di tempat ini. Tahun lalu kami mengundang sebagai praktisi mengajar, beliau hanya daring karena tidak bisa datang onsite. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, boleh ditayangkan. Namanya sudah kenal, Dr. Insinyur Darda RS Daraba STMSI MH SHMH. Doh, mantap sekali. Pembina utama 4E, ini kalau di pegawai negeri Sosandar. Tempat lahir Sungguh Binasa 23 Agustus tahun 62. Agama Islam, sudah menikah dengan alamat Gorontalo ya. Bahkan kalau bisa ditayangkan saja untuk kurikulum vitae-nya, supaya kita cepat untuk sambil saja Pak Darda ya. Oke, baiklah. Sekarang saya beri kesempatan beliau untuk segera untuk mempersiapkan dan memberikan materi. Langsung saja. Materi. Terus perkenalkan, beliau ini dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Sebab kalau tidak salah saya tahu waktu dulu itu Dirjen Pengawas Jalan Tol seluruh Indonesia, ya betul, dan lain-lain. Silakan. Siap? Sudah lanjut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu sedikit nanti berdiri. Ner, boleh toh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tentunya pimpinan Fakultas Teknik yang dalam hal ini diwakili Pembantu Dekan Pak Dr. Umbo. Terima kasih para dosen, teman-teman kami ini, Pak yang senior, hadir Pak yang bagus. Terima kasih Pak
Nih, beliau ini bisa berdiri dulu Pak supaya teman-teman ini teman diskusi dia Pak di apa namanya di grup. Ini ada juga sebentar saya sampaikan kenapa saya ambil SHMH gara-gara beliau juga ya. Kira-kira seperti itu. Adik-adikku sekalian yang saya banggakan tentunya, teristimewa tentu moderator di samping saya ini Ci Agnes ini dia, saya mau bilang apa Tre? Sudah tuh. Pokoknya yang bisa perintah cuma Ner Enci ini dia. Kita tepuk tangan dulu Pak Enci. Luar biasa. Dia waktu saya di kementerian memang beliau masih ini perlu kan, ini motivasi termasuk seperti ini juga. Kenapa pentingnya soft skill hari ini? Karena ada hubungannya seperti itu. Ini kan hubungan batin yang harusnya saya kasih bisa berdiri di sini padahal hadir di sini padahal saya di jabatan publik luar biasa. Saya pimpro 9 tahun. Saya di program anggaran di kementerian itu lama sekali. Kemudian sampai di eselon 1. Saya pernah direktur penyelenggara jasa konstruksi. Saya yang buat undang-undang jasa konstruksi. Itu di jari saya juga saya. Kalau undang-undang jasa konstruksi ada. Perpres 16 pertama, saya juga termasuk di dalam penyusunan. Kira-kira seperti itu. Ada di dalam, jadi tepat hari ini. Baik, teman-teman sekalian, ini juga di depan deh. Saya pernah seperti ini. Ini teman-teman semua saya satu angkatan dan ada yang di bawah saya satu faktorik di bawah 1 tahun. Tapi sama. Kita orang ini mahasiswa mau bilang juga abadi. Abadi mau bilang tidak juga, tapi dulu tidak ada. Mana mau lulus orang dulu di bawah 10 tahun? Tanya sama. Dan jarang sekali di kamu sekarang 3 tahun dulu tidak ada itu. Kira-kira begitu, jadi mau dibilang abadi ya abadi juga. Tapi banyak pengalaman ya. Dari Jemi meretorik ya. Oh, apalagi nih saya di muka yang sementara live. Ini gini itu satu ini coba. Tapi ini semua yang membawa saya sebagai alumni juga, sebagai keluarga besar Fakultas Teknik Universitas Samratulangi, saya bangga. Dan hari ini saya bisa kembali, tidak duduk seperti itu, tapi duduk sama-sama kita, tapi dari bisa membagi sharing pengalaman. Saya berdiri sedikit, Cik. Jadi sebelum ini kan hurmurannya, ini kan soft skill tadi disampaikan. Kalau kita di Fakultas Teknik, walaupun bukan berdiri di Fakultas Teknik, tapi kita berdiri di Fakultas Teknik hari ini. Kalau berbicara masalah konstruksi, itu bukan luar biasa, biasa saja. Tidak ada yang luar biasa di Fakultas Teknik. Konstruksi apa mau dibicarakan? Tidak ada yang luar biasa. Kalau di kandangnya, barangkali di tempat lain luar biasa, tapi kalau sini itu biasa. Terus yang luar biasa lagi, ketika kita keluar membawa Fakultas ilmunya ini di dunia nyata untuk dipakai, ini sudah muncul ini. Sehingga hari ini saya tertarik sekali ketika dipanggil untuk ngisi soft skill, ini pas-pas. Karena kalau teknik melulu ya oke, ini sudah given untuk Fakultas Teknik. Tapi terkait dengan berbicara kontrak dalam industri konstruksi ini, itu sangat dan sangat penting untuk dipahami. Yakin saya harus sangat penting dipahami. Kenapa? Nanti saya indikan. Ini perlu kita pahami bersama. Karena semua belanja tadi saya ngobrol, belanja negara baik APBN maupun APBD, semua dibelanjakan melalui apa? Melalui apa? Ada yang ini sedikit, supaya ini keluar sedikit dari struktur keluar. Kira-kira ada yang ini bisa apa aja? Harus anak teknik sekarang ini harus ini. Kenapa? APBN, APBD dibelanjakan itu melalui apa? Cuma satu pintu belanjanya. Justru itu banyak teman-teman yang maaf karena tidak mengerti, maka ada kesalahan pasti dianggap korupsi. Belum tentu diambil uangnya, tetapi dia dianggap karena salah membelanjakan. Jadi belanja APBN maupun APBD itu cara membelanja melalui apa?
barang dan jasa. melalui apa? Pengadaan. Nah, jadi sumpah pintunya cuma di situ. Nah, kalau pengadaan barang dan jasa, setelah itu kalau kamu belanjakan mesti ada dua pihak. Apa yang terjadi kalau ada dua pihak? Kontrak. Apa? Kontrak. Luar biasa seperti itu. Nah, ini karena kita tidak biasakan. Semua kalau harus dibelanjakan harus melalui kontrak tentu. Apakah itu di kontak site atau pakai surat pesanan dan lain-lainnya, itu yang kita tidak pelajari. Sehingga luar biasa hari ini ada materi soft skill yang khusus untuk membicarakan ini. Karena suka tidak suka adik-adikku sekalian atau teman-teman senior, ini suka tidak suka harus mengetahui ini. Di mana mengetahui di sana diturunkan sebentar dalam kontrak industri konstruksi, kontrak konstruksi bagaimana. Nah, ini berbicara penting mengapa? Karena beberapa alasan terkait potensi masalah. Nah, itu. Saya sudah garis bawah. Kenapa perlu kita pahami kontraknya? Karena selalu muncul ini potensi masalah yang mungkin terjadi selama atau sesudah konstruksi. Kalau ditanya kembali, benar mau bikin apanya, betonnya karakteristik berapa? Terkadang, oh biasa itu di sini. Tapi kenapa muncul itu? Benar nggak dibelanjakan itu? Wah, ini yang jadi masalah. Waktu dibelanjakan tidak sesuai, mulai dianggap siapa yang tanda tangan tadi? Siapa yang tanda tangan? Mulai itu. Padahal di sana tidak cuma tanda tangan, di sana cuma paraf. Tapi itu keluar uang dari situ yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Mulai kita muncul situ lagi. Nah, sehingga saya di sini memberikan sedikit tips bagaimana mendeteksi potensi masalah melalui mitigasi risiko. Nah, kalau kita berbicara mitigasi risiko, itu adalah langkah-langkah preventif yang diambil untuk menghindari terjadinya wan prestasi. Wan prestasi itu bisa terjadi karena apa? Bisa saja wan prestasinya sudah diambil dulu, APH yang ambil. Ada uang prestasi yang di atas sudah ganti rugi aja. Itu tinggal implikasi. Yang jelas di situ ada uang prestasi, berarti ada hal yang tidak dilaksanakan melalui kontrak, ya kan? Dan nanti sebentar dari segi konsultannya nanti narasumber berikutnya sampai. Sehingga ini mitigasi ini kita anggap adalah langkah proaktif yang diharapkan tentunya risiko-risiko yang dapat menyebabkan wan prestasi seperti contoh keterlambatan pekerjaan atau kualitas yang buruk. Nah, itu dua hal besar. Terlambat, itu ada sanksi. Kemudian dia sudah selesai tidak sesuai dengan kualitasnya. Ini kualitas mulai spesifikasi sebentar saya bukakan. Apa sebenarnya yang sangat urgent di dalam mitigasi risiko yang mungkin terjadi di dalam kontrak konstruksi. Lanjut. Ini unsur-unsur utama risiko. Itu karena ada peristiwa atau keadaan. Kemudian apa yang terjadi, yang mungkin terjadi kalau ada keadaan yang tidak diharapkan, kira-kira seperti itu. Kemudian ada kemungkinan yang terjadi apa kira-kira. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap tujuan daripada pelaksanaan suatu kegiatan atau proyek kan, kalau dipikir ini, atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui belanja, baik itu APBN maupun APBD. Peristiwa atau keadaan apa yang mungkin terjadi. Kemudian kalau kemungkinannya berapa besar probabilitasnya. Kemudian dampaknya akibat terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Justru itu kadang-kadang teman-teman, kalau kita lihat proyek sudah selesai, sudah ada 3 tahun, ada 4 tahun, bahkan 5 tahun mulai muncul, atau bahkan baru selesai, atau bahkan masih dalam proses perjalanannya sudah muncul. Sehingga banyak situ diskusi nanti, mudah-mudahan banyak yang pertanyakan nanti saya buka diskusi yang seperti di WA biasa Pak Jonin, bagaimana kalau belum selesai sudah masuk APH. Nah, itu kita bisa diskusikan sebentar. Saya nanti tunggu nanti respon dari teman-teman sekalian. Lanjut, ini unsur utama risiko. Kemudian berikutnya
Nah, saya centil sedikit itu. Nah, itulah yang saya bilang kenapa saya ngambil SHMH. Saya pernah bawakan satu materi. Saya masih direktur waktu itu, penyelenggara. Saya termasuk merancang undang-undang jasa konstruksi. Waktu audiens begini, untuk saya masih memegang di situ jadi ini. Tapi memang ada selentingan bukan urgensi. Gimana kompetensinya saya berbicara ini padahal orang teknik ya itu. Dari situ waktu selesai, akhirnya saya jawab. Waktu itu saya dengar sedikit aja karena saya kebetulan penyusunnya ini. Memang saya bukan orang hukum, tetapi ini berhubungan dengan itu. Nanti kita tanyakan langsung kepada orang hukum lah. Mulai dari situ Pak, saya muncul. Ini tidak cukup saja ilmunya kalau teknik saja ini. Saya harus ambil memang yang mendasari. Jadi saya ambil SH-nya, MH-nya juga, khusus hukum kontrak. Di S1-nya hukum kontrak, S2-nya juga memang kontrak. Jadi saya bukan untuk pidana apa, memang saya mempelajari kenapa muncul ini. Karena yang kita ketahui, karena ini berbicara kontrak. Kalau berbicara kontrak, dia tidak ada di ilmu tekniknya kita, tapi ada di KUH Perdata. Ada yang atur situ, ternyata banyak sekali yang atur situ. Saya turunkan, wah memang tidak cukup kita. Kalau sudah masuk di dunia implementasi daripada ilmu-ilmu teknik, tidak cukup. Sekarang dunia sudah semakin ini Pak, yang ini sudah kritis sekali. Kita baru jalan sedikit, coba campur aja jalan sedikit. Masa begitu campurannya? Nah, ketika orang tanya seperti itu, apakah begitu metodenya? Mulai. Apakah begitu campuran? Coba sebentar tes itu, seperti itu kali. Nah kalau tidak seperti itu, berarti tidak sesuai dengan kontrak. Karena di situ ada metodenya. Mulai lagi muncul undang-undang keinsinyuran. Harus ada profesi. Kalau insinyur saja itu bisa jadi pekerja insinyur, boleh saja. Insinyur bisa kepala dinas, insinyur bisa jadi, artinya struktural boleh. Tetapi ketika berbicara menjadi praktek insinyur, maka tidak boleh kalau tidak ada profesi insinyur. Ingat, itu sudah masuk di ranah hukum lain. Pantasan dia karena dia bukan insinyur dia. Mulai dimunculkan seperti itu. Nah itu kalau masuk di ranah itu memang seperti itu. Sebentar saya tunjukin di mana ranahnya hukum perdata, administrasi negara, kemudian di mana itu pidananya. Dan sebentar saya perlihatkan gambaran. Kira-kira seperti itu. Kenapa saya ingin ambil ini karena seperti ini. Ternyata diatur ada pasal 1320 KUH menentukan 4 syarat sahnya kontrak perjanjian, adanya kesepakatan para pihak. Nah, kalau muncul kesepakatan, kalau tidak sepakat, misalnya sepakati suatu, misalnya kalau kita di konstruksi, kesepakati bahwasanya beton itu apa namanya? Karakteristik kekuatan beton karakteristiknya misalnya beton K300 lah misalnya. Itu saja perjanjian. Ketika tidak K300, kira-kira bagaimana dengan perjanjian? Bisa dibayar atau tidak? Lalu larinya juga. Bisa dibayar atau tidak? Tidak bisa. Terjadi kita sudah dibayar. Waktu dites sekarang, dulu itu kan tidak pakai pecut. Hammer. Sekarang sudah pakai. Ketat 225, 275 cuma sudah. Benar nggak? Ini yang perlu jadi larinya ke situ. Karena tadi perjanjiannya mengatakan ada kesepakatan pihak. Nah, kalau kita yang di pemerintahan ada kesepakatan antara punya proyek dengan penyediaan. Ketika ini sama hal aja saya bilang. Karakter beton diminta 300, waktu dites 275, sudah dibayar. Benar enggak? Mulai dirinci kembali. Kenapa bisa begini? Berarti tadi waktu dibayar tidak dicek loh, siapa timnya, siapa ini, siapa PHO-nya, siapa FAO-nya. Nanti sebentar saya turunkan di mana posisi itu. Tapi secara di whole saya cerita dulu supaya kita mengerti, samakan persepsi kita bahwa yang dimaksud kontrak tadi itu. Ingat ya, kamu pasti terjun di situ. Pasti, saya pastikan terjun. Mau masuk di
belanja pemerintah atau tidak, tapi di tempat lain juga ada kesepakatan. Justru itu saya tidak katakan di sini kontrak dengan pemerintah, tapi saya bukakan KUH perdatanya, bahwasanya ada seperti itu. Kemudian yang kedua, kecakapan untuk membuat perjanjian. Nah itu juga di dalamnya sebentar ada rinciannya. Tapi begini, ketika kita bertanda tangan, waktu penyedia dengan pengguna tanda tangan kontrak, ingat baik-baik, dia perintah yang sudah tanda tangan, parat semua parat tanda tangan, dia nggak tahu apa di dalam itu. Ingat baik-baik, saya ingatkan, terjadi banyak di penjara gara-gara itu. Kita bukan kita, kamu yang tanda tangan kok, kamu yang paraf tadi. Kalau sebesar apapun itu namanya uang. Memang kadang-kadang berapa cuma sedikit, tapi nanti tahunnya kemari karena sudah bersusun-susun miliar, bersusun-susun triliun, akan datang sudah bunyi-bunyi begitu tuh kontrak. Dan yang dulu sekarang pasti, adik-adik yang dulu sih pasti akan merasakan itu. Ingat, ketika tanda tangan masalah berbicara industri konstruksi, larinya ke kontrak. Ada ini poin 2 perjanjian itu, baca baik-baik. Kemudian mengenai satu hal objek tertentu, pasti objeknya tertentu. Contoh, misalnya pekerjaan apa, itu juga objeknya begini. Pengalaman saya, ada objek yang memang cuma kursi doang, selesai kontrak harus. Ada objek yang ini satu kali gedung ini termasuk mobiliernya. Ingat baik-baik, ketika mau tanda tangan kontrak, ini adik-adik, walaupun bagian apa aja di dalam, nah pastikan sebentar kalau ini engineeringnya ini di parafingan. Pelajari baik-baik terkait dengan objeknya. Ini satuan atau global, atau ada satuannya, sedikit satuan atau semuanya global. Ingat ya, ini ingat itu deh, karena ini apa yang kamu kerjakan sekarang, mau mektek, mau apa, terus hasilnya sebentar global, keluar apa? Pasti beton, keluar. Kalau jalan ya jalan, kalau jembatan ya jembatan, kalau bendungan ya bendungan. Saya juga termasuk salah satu asesor ahli utama jalan, saya asesor juga ahli utama jembatan, jadi saya beberapa memang. Dan memang kenapa itu, karena seringnya teman-teman kelihatan, ini pengalaman kita di Jakarta, banyak yang kita bela, banyak yang kita jadi kalau di pengadilan kita saksi ahli, sudah seringan yang meringankan, tapi apapun kita namanya dicari-cari pasti. Tanda putih seperti tadi itu, ada yang tak salah di situ, kira-kira seperti itu. Kemudian adanya sebab yang halal, artinya tentu semua yang diatur oleh negara, tidak boleh tentu ada perjanjian yang tidak sesuai dengan asas demokrasi, asas negara, tentunya seperti itu. Kita lanjut. Ini deh yang paling utama saya perlihatkan ini, bagian bidang hukum yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ingat baik-baik. Kalau definisinya itu barang dan jasa itu, pengadaan barang dan jasa itu mulai dari mana? Mulai dari analisa kebutuhan, identifikasi kebutuhan, sampai barangnya itu saya serahkan pada kamu. Ingat itu, jadi mulai dari awal sampai di akhir. Sehingga di sini saya perlihatkan dari persiapan sampai penetapan penyedia barang dan jasa itu administrasi negara. Ini pemerintahan administrasi negara. Hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan penerbitan surat penetapannya. Itu sampai di situ deh. Dan sebentar ada rinciannya, saya tunjukin lagi. Karena ini implementasi yang saya sampaikan ini yang memang dilaksanakan di lapangan, supaya nanti ini juga bahannya kalau diambil dari penyelenggara nanti tidak jauh-jauh banget, kira-kira sampai berapa tahun. Cuma aturannya aja berbeda, tapi range-nya masih tetap seperti ini. Kalau hukum perdata,
dari setelah penetapan penyedia barang dan jasa, kemudian penandatangan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak penyerahan itu barang itu perdata. Sebenarnya di kontrak dikenal cuma 2 itu. Di mana pidananya? Sebenarnya tidak ada di dalam kontrak itu ada pidana. Cuma, nah ingat, ketika di proses sebelumnya ada hal yang menyangkut, contoh, ada persekongkolan, ada suap menyuap, ini sudah ada. Jadi proses hukum pidana itu dari persiapan sampai dengan berakhirnya kontrak di situ. Nah, mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak pengadaan. Tapi kalau tidak ada tadi itu diatur-atur, contoh begini. Tapi ini nggak apa-apa, umum aja ya, nggak apa-apa. Misalnya saya dengan beliau ini ada pekerjaan saya. Sebelum apa-apa sudah baku dapat, gimana ini? Mau atur paketnya di mana? Nah, bisa saja seperti itu. Misalnya ada di sana, SPP Kubong ada di sana, ada rumah dan sebagainya, bisa saja kan? Nah, ini sudah masuk situ, sudah terjadi ini indikasi-indikasi, kira-kira seperti itu. Nah, ketika itu betul terjadi, justru itu sering ada hal-hal yang sering di televisi lah, sudah lihat, oh ada di sana ditangkap yang ini, saya nggak usah ceritakan, tapi adik-adik sekarang bisa lihat, di situ dia. Tetapi secara di mall sebenarnya bidang hukum yang terkait barang ini tidak ada, cuma 2 ini. Nah, di dalam tahap yang ada tahapannya justru itu saya nanti ada titik-titik kritis dalam kontrak itu, nanti di mana letaknya ada kesalahan terjadi. Nanti sebentar saya jelasin. Ini kira-kira ya gambarannya. Lanjut. Jadi sekarang tadi itu terkait dengan bagan hukumnya. Nah sekarang saya masuk di rinciannya. Kita mau mitigasi antara para pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Lanjut. Nah, mitigasi risiko adalah proses identifikasi, menilai, dan pengurangan risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kontrak. Tujuan dari mitigasi risiko adalah untuk meminimalkan dampak dari risiko yang tidak dapat dihindari atau merugikan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Nah, dalam kontrak pengadaan beberapa langkah mitigasi risiko umumnya dilakukan. Yang pertama, identifikasi risiko, menyusun daftar risiko yang mungkin terjadi baik dari pihak penyedia barang atau vendor maupun pihak pengguna atau klien, seperti keterlambatan pekerjaan, kualitas barang yang tidak sesuai, atau masalah keuangan. Jadi waktu pertama, adik-adik ini termasuk nanti teknik. Kalau kamu mau turun nanti, kalau ada pekerjaan ini, mitigasi memang duluan. Kalau kamu di proyek entah memang risikonya mungkin terjadi apa. Sementara ada rinciannya pekerjaan-pekerjaan apa aja. Ini penting. Kalau kamu bisa ini, saya yakin bisa jadi kalau di apa nih, di drama pendek ini Korea, jadi apa? Itu dia. Jangan kasih besar-besar, jadi apa? Jadi apa? Itu dia. Itu pasti itu. Karena pasti kamu lah yang begitu. Oh, berarti ini penggemar drama pendek Korea semua ini. Dan tiba-tiba jadi kaya, ya begitu kira-kira. Tapi itu bagus bikin motivasi. Jadi seperti itu. Nah, kalau kamu tidak tekniknya tahu, ini juga tahu, pasti kalau saya yang punya perusahaan, pasti saya tunjuk. Pasti saya tunjuk. Kalau dia ketahui ini. Kira-kira seperti begitu. Kemudian kelola, itu dia. Jadi begini, terjadi itu kan jarang sekali, atau di dunia seperti ini jarang kali zero risiko, pasti ada risikonya. Tapi kelola itu risiko. Caranya mengelola, kita sudah kasih tahu memang bahwa menentukan langkah-langkah untuk mengurangi atau menghindari risiko tersebut, misalnya dengan mencantumkan syarat-syarat yang jelas terkait waktu, jaminan, kualitas, atau sanksi jika terjadi keterlambatan. Nah, kalau di sini risikonya mana? Contoh tadi, kalau sudah tahu-tahu begitu, berarti waktu mau pelaksanaan ini misalnya beton, saya ambil satu contoh. Kalau
mau laksanakan beton, yang pertama kalau kamu mitigasi risikonya apa yang pertama kamu pegang? Belum ada pelaksanaan, apa? Ada yang tahu? Halo, Fakultas Teknik? Apa dulu? Pegang apanya? Saya minta, bikinkan saya punya beton ini. Apa yang pertama kamu pegang? Apa? Spek? Apa sih? Spesifikasinya dulu, sudah tahu yang speknya. Oh, ini berapa dia mau? Ada 225, kan 300, 400, 1500 dan seterusnya. Pegang dulu itu, sudah pegang. Sudah kan? Nah, identifikasi memang itu, sudah. Setelah itu pegang, ini masih sebelumnya. Di pelaksanaannya sudah tahu bagaimana prosedurnya. Itu tahu. Setelah selesai itu, sebelum kamu tanda tangani mau ambil serah terima, apa? Di apa dulu supaya memastikan bahwa betul ini di K400 ini. Dites, jadi dites itu, dites. Itu kalau 3 ini dimitigasi sebelumnya bisa mengurangi resiko yang tadi. Karena inilah APH masuknya. Ya Pak Jamil, ini yang masuk. Orang bilang nanti, oh belum apa-apa sudah diperiksa. Bagaimana sudah ada indikasi seperti itu? Jadi jangan juga salahkan kita. Sebenarnya yang seperti itu, kalau bagi saya yang kita mengerti bagaimana mengolah risiko ini, tentunya bagus untuk kita. Ada yang apa namanya? Ada yang kontrol duluan. Cuma kita hanya memang karena tidak melakukan, baru kita membela diri bahwasannya oh ini belum apa-apa, ini belum apa. Sebelumnya saya bilang prosedurnya aja sudah salah. Nanti sudah selesai, pasti ini akan apa namanya? Tidak sesuai dengan spek ini. Baru coba prosedurnya, contoh kita misalnya Dakar. Oh, di waktu dia campur, sembarang masih dengan tanah aja kasih campur, kasih naik dimulai. Baru jadi itu aja, kira-kira bisa 400 ini. Di situ aja kelihatan, oh, kalau sudah ada yang ini terus masuk, ini tidak jadi. Sudah tahu ini pasti 400 ini. Kira-kira begitu Anda. Pasti terjadi seperti itu. Justru itu perlu dimitigasi sebelumnya. Kemudian, sama dengan yang menggunakan asuransi jomblo. Jadi seperti ini juga. Ada kadang-kadang muncul, ngapain ada jaminan? Pernah perdebatan di PDJ itu tidak perlu ada jaminan. Saya sendiri mengatakan perlu. Karena seperti ini. Ketika dia melaksanakan ini sudah Jo, kalau itu harganya cuma berapa? 5 juta gua. Ya barangkali tidak. Sorry Jack, dari masih boleh ganti dengan gaji ya. Tapi 2 bulan masih bisa, iya, masih bisa diganti dengan gaji. Tetapi kalau sudah bunyi 600 miliar, bunyi kontraknya 1, sekian triliun, kira-kira bagaimana kalau tidak ada jaminan? Apa gunanya di situ mitigasi? Supaya ketika dia laksanakan tidak sesuai, kita klaim jaminannya, biar dia tak jadi. Tapi kita tidak dirugikan. Di situ muncul juga APH. Kan seperti itu. Dilihat kemarin, soalnya waktu pelaksanaan, jaminannya dia tidak perpanjang. Jadi siapa yang jamin ini seandainya tidak terjadi, atau terjadi hal yang tidak diinginkan, atau terjadi hal yang sepihak, tidak jadi paket itu kira-kira. Kalau first major ya tidak apa-apa, satu kali ya, memang ada di dalam, tidak ada yang disalahkan, itu sesuai dengan kesepakatan di sini. Oh berarti ini pemerintah ya, sudah. Tetapi kalau yang terjadi karena kesalahan salah satu pihak, tidak boleh, harus dikatakan. Itulah gunanya ya jaminan. Jadi ingat ya, ada jaminan yang jangan dulu tanda tangani kontraknya sebelum ada jaminannya. Itu kira-kira. Oke, kemudian terkait dengan evaluasi berkala pemantauan pelaksanaan kontrak. Nah, begini, ini yang mitigasi risikonya juga seperti ini. Sudah, waktu pelaksanaan tank hari ini tanda tangan kontrak sudah laksanakan. Kasih sekian waktu, mulai dari free hour meeting, reconstruction dan sebagainya. Nanti sebentar ada bagannya, saya kasihkan. Perhatikan lagi. Ini ternyata dia sudah pelaksanaan ini, sudah jalan. Iya, so saya kasih contoh satu ini aja, yang apa namanya beton aja. So selesai dicor, tidak di apa namanya? Tidak di apa ini, yang keempat, tidak dikontrol, tidak dievaluasi perannya, bahwasanya alatnya dia sudah pakai sebegitu, sudah terlanjur, sudah tercor. Nah, kira-kira bagaimana? Mau dibayar? Waduh, kita tidak lihat tadi ini, bagaimana kira-kira? Nah ini kalau sekali cor, bayangkan kalau boys tol betul,
saya cerita tol karena saya pernah komandannya di situ. Bayangkan kalau dia punya tiangnya satu itu 1 miliar satu itu. Bayangkan sekedar cor, kalau tidak dikontrol seperti itu, kira-kira bayar dengan tidak? Tidak bayar, kita diklaim, kan ada setanda tangan semua. Dibayar, berurusan dengan APH. Kira-kira mana? Di mana engineering di situ? Justru itu pentingnya insinyur profesi. Harus praktek insinyur yang sudah mempunyai sertifikasi profesi tersebut. Kalau sudah mempunyai profesi insinyur, saya yakin 90% bisa mereduksi ini hal-hal yang sebenarnya tidak seharusnya tidak akan terjadi. Kira-kira seperti lanjut. Nah, saya indikan sedikit supaya tahu dasarnya ada di dalam kontrak itu, bukan begitu saja ditaruh-taruh, ada dasarnya semua itu. Sehingga baca baik-baik itu kontrak. Kalau ini deh jadi barangkali ada juga mata kuliahnya, ada ya. Apa namanya? Dokumen kontrak kita ada kan? Nah, itu kalau ada itu baca baik-baik karena di dalamnya itu tercantum ini. Misi perjuangan yang mendasari kontrak itu adalah Undang-Undang Perdata, ada di pasal 13, 1320 dan 1338. Ini saya harus bacakan, saya sampaikan aja bahwa dasarnya itu adalah ada di dalam KUH Perdata. Bukan perjanjian itu cuma seperti itu dan tidak ada dasarnya. Sehingga waktu diklaim masing-masing itulah, kalau kontrak itu adalah undang-undang bagi mereka berdua. Jadi tidak bisa. Sekali kamu tanda tangan kontrak, berarti hak dan kewajiban berlaku di situ. Dan itu dijamin. Ada sanksinya dan ada dia punya reward di situ. Lanjut. Nah, ini bentuk kontrak. Pasal sekian ada kalau di apa namanya, di belanja negara itu kayak APBD ada seperti ini. Ada kalau misalnya di bawah 10 juta, nah cuma bukti pembelian atau pembayaran. Kemudian kalau di bawah 50 juta ada bisa kwitansi, di atas 50 juta sampai 200 surat perjanjian SPK. Kalau di atas 200 itu surat perjanjian dan purchasing itu pakai surat pesanan. Tapi ini ada di Perpres. Ini saya cuma ini kan, artinya ingat kalau berbicara kontrak itu, ini juga bentuk kontraknya, kwitansi juga itu kontrak. Karena ada kurangnya, itu ada di Perpres. Nanti saya tidak bisa jelaskan di sini. Kalau ini panjang lebar, sebenarnya bagus kalau memang bisa satu hari satu malam. Itu orang saya jelasin satu-satu. Tapi ini bukan, ini saya cuma sampaikan di sini terkait dengan perlunya kontrak kita pahami dan bagaimana memitigasi risikonya. Lanjut. Nah, ini tahapan pelaksanaan kontrak. Nah, ini terkait dengan tahapannya mulai ini. Ada SPBB-nya. Nah, ini setelah penetapannya, kemudian persiapannya, kemudian rapat persiapan penandatanganan kontrak. Ini tahapan kontraknya. Tapi sebelumnya itu ada, kan kalau PBJ ini kontrak, kalau PBJ-nya sendiri pengadaan barang dan jasa mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan barangnya jadi, sampai sana tuh. Berakhirnya kontrak itu adalah sudah serahkan. Kalau saya berkontrak dengan KDKM, PB, saya tanda tangan sampai mana ini? Oh, ini kursi. Nanti saya serah terima kursi ini, berarti sudah diperiksa. Nah, itu selesai. Tapi ada persiapannya ini. Tadi yang saya sampaikan di sebelumnya, hukum perdatanya, administrasi negara ada mulai dari tadi persiapan, identifikasi persiapan sampai dengan penetapan pemenang. Nah, ini saya khusus ini tahapan pelaksanaan kontraknya. Di sini ada 1, 2 sampai 15. Di situ. Nah, ini ada tahapannya, ada yang di Perpres terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ini kira-kira seperti ini. Mulai dari masa persiapan penandatanganan kontrak, masa persiapan pelaksanaan kontrak, kemudian masa pelaksananya, masa pemeliharaan dan pengakhiran kontrak. Kenapa saya sampaikan ini? Karena mulai di sini mau dimitigasi. Mulai dari masa persiapan penandatanganan kontrak, apa yang harus dilihat? Sudah ada salah di situ nanti. Kalau kita tidak perhatikan situ, pasti ada kesalahan lagi. Jadi tahapan ini, lanjut, saya lihat tahapan. Ingatin mulai persiapan. Nah, ini pengendalian kontrak, mulai surat perjanjiannya tadi kan ada lingkup
biaya, ada lingkup, ada biaya, waktu dan mutu. Ya. Kemudian ada syarat perjanjiannya, syarat-syarat khusus kontrak. Perhatikan, kalau berbicara lingkup kontrak, lihat situ apa? Surat perjanjiannya. Kemudian syarat-syarat khusus kontraknya. Kemudian kalau berbicara biaya, dia tercantum dalam surat perjanjian kan? Syarat khusus kontrak ada di dalam atau tidak? Kuantitas dan keluaran dan harganya bagaimana? Lihat di situ. Ini saya sudah bikinkan cluster. Kalau berbicara waktu, pasti dia harus tercantum di dalam surat perjanjiannya, di syarat-syarat khusus kontrak juga harus tercantum. Kemudian jadwal pelaksanaan harus ada di dalam situ. Kemudian kalau terkait dengan mutu, pasti ada di SSK-nya juga syarat-syarat khusus kontrak, spesifikasi teknis dan gambar-gambar harus ada di situ. Jadi ingat itu ya, jadi semua dan ada hubungannya di teknik ini. Kalau berbicara syarat khusus kontrak ada di situ. Berbicara syarat umum kontrak pasti ada di situ juga. Pasti ada engineering di dalam situ. Lanjut. Nah ini, bagaimana mengidentifikasi titik krisis pengadaan kira-kira barang dan jasa sampai dengan kontrak. Nih. Kalau mulai dari perencanaan pengadaan sudah ada persiapannya, dilihat identifikasi kebutuhan apa-apa yang perlu, penganggarannya, karena ini semua dari perencanaan, persiapan, pemilihan, pelaksanaan pemilihan sampai dengan kontrak. Ini bisa terjadi pelaksanaan kontrak, tanda tangan kontrak karena mulai dari perencanaan pengadaan. Ada di sini titik sebelum saya rincikan. Kenapa saya bilang tergantung dari perencanaan pelaksanaan ini. Contoh, kalau kita tanda tangan kontrak, apa yang mau ditanda tangan, dokumen apa aja yang ada di kontrak itu. Dokumen kontrak bisa tertanda tangan ketika yang dijual tadi di pelaksanaan PBJ itu sudah ditetapkan. Yang sering terjadi, saya ingatkan juga, ini sudah pemenang. Yang menang itu yang dijual kan, misalnya barangnya, speknya, ini konstruksi mic ini. Yang ditandatangan di kontrak ini kan dijual dokumennya. Waktu kita tawarkan ini, ada DP belalainya di sini misalnya. Tentunya yang di kontrak juga harus sama. Ada Pak, ada ini yang terjadi. Ini yang dijual, yang ditandatangan bukan yang begini. Kira-kira gimana seharusnya gitu? Logika aja masuk orang teknik kita. Yang dijual dokumennya ini, yang saya menang ini, yang ditandatangan kontrak tidak ada yang dibelalai. Kira-kira seperti ini. Benar nggak kontraknya? Tidak. Benar atau tidak? Tidak saja. Orang kan langsung kalau tidak bilang tidak, benar atau benar? Benar atau tidak? Tidak. Jelaskan yang ditenderkan, yang dilombakan untuk saya menang yang pakai begini Pak. Yang ditandatangan kontrak itu tidak ada ini. Jadi saya minta sebagai engineering masa depan, jangan kalau lihat sebegini sampaikan direktur, ini bukan yang di ini, sampaikan PPK-nya, sampaikan KPA-nya. Loh, ini yang diperlombakan tadi, yang kita tender ini, kok yang jadinya seperti ini? Kalaupun itu boleh saja, tetapi ada addendumnya, lihat prosedurnya lagi. Apakah itu di addendum sebelumnya, atau nanti kurang berdua? Itu ada lagi ceritanya. Tadi kalau yang ditenderkan seperti ini, terus waktu ada kesepakatannya sudah tidak ada ini. Yang tidak menang, yang di sini kalau saya tidak menang boleh bilang, kalau seperti itu saya boleh juga lebih rendah dari itu saya tawar, kira-kira seperti itu. Bisa kan? Itu hal-hal yang muncul sehingga kita kelemahan di situ. Muncullah seperti ini, belum selesai kok proyek, sudah masuk KPH. Memang kita sendiri yang bikin kesalahan kok. Nah, sebagai engineering masa depan yang menyandang nanti profesi insinyur, jangan mau seperti itu lagi. Tidak ada lagi seperti itu. Yang ternyata kalau bukan di pundaknya orang-orang engineering, siapa lagi yang untuk ini ke depan? Tentu di pundak-pundak kita semua, khususnya di Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Saya yakin
Apalagi kita teman-teman dari unsur banyak di luar yang hebat-hebat, banyak Pak, luar biasa. Justru itu saya sangat bersyukur saya bisa dididik di tempat ini. Dulu ini di sini ini ada lab gitu ya. Belum ada ini. Oh, Prof. Zombie baru yang ini. Rumah dosen sebelah situ. Bahkan ada yang seperti itu. Situ lapangan. Pak Tori dengan beliau hafal sekali tuh lab itu. Karena saya cuma di luarnya, mereka di dalamnya. Jadi saya di luar situ bermain ini aneh apa semua. Tapi Doran ini Tori dengan beliau di dalam dia, saya di luar. Seperti itu. Oke, kira-kira gini deh. Jadi seperti ini apa namanya mengidentifikasi titik-titiknya. Lanjut, titik apa saja? Nah, ini identifikasi titik kritis. Nah, kalau tadi itu semuanya, tapi yang kritis ada 7. Jadi kalau ini kan Tom hijau ini deh. Kalau nanti ada kan pasti saya yakin yang sekarang yang sudah semester 3-an 4-nya sudah ada. Kalau ada proyek di satu tempat pasti sudah ada. Punyanya orang tua teman pasti sudah ada di situ. Ingat, kalau berbicara proyek terus pasti berbicara kontrak di situ. Kontrak dengan siapapun. Ingat, identifikasi. Mulai rancangan kontraknya. Lihat baik-baik. Kemudian setelah kamu lihat penyusunan rancangan kontraknya, lihat finalisasi dokumen kontraknya. Ada rancangannya. Ini kalau ada dokumen rancangannya di sini Pak. So ini dia. Tunggu dulu, masih ada langkahnya itu. Dia pernah dibicarakan lah untuk memfinalkan dokumen ini. Kemudian waktu dibicarakan, siapa yang bicarakan di situ? Ini sesuai dengan Perpres. Ada enggak tim pengelola kontraknya? Yang dia situ kita diskusi. Boleh seperti ini. Waktu ada rancangannya, ini belum ditandatangani. Belum. Ini waktu dirancang, kemudian difinalisasi, terus pertanyaannya, waktu dia sudah oke itu, ada enggak beritanya siapa ini yang oke ini, kontrak ini? Kan ada begitu. Nah, nanti sebentar kali ini disampaikan. Kan ini sudah mau panggil jembari orang atau kadang-kadang dia cuma kirim Pak Bos tanda tangan. Dia nggak tahu apa di dalam. Untung-untungnya lah kalau satu begini, barangkali dia lembarnya dia lempar tanda tangan, dia tanda tangan. Kira-kira seperti itu. Ini hindari seperti itu. Sebagai engineering profesional, jangan terjadi. Dia dokumennya apa? Bareskrim Dopres. Balak. Benci next bilang. Bareskrim lagi punya ini. Artinya memang kita punya titik lemah di sini. Tidak usah dipersalahkan. Memang tidak ada. Undang-undangnya saya katakan tidak ada. Dulu ada namanya kegagalan konstruksi. Tidak ada lagi kegagalan konstruksi, kegagalan bangunan. Itu untuk artinya nanti selesai bangunan itu berfungsi atau tidak atau baru dikatakan gagal. Konstruksinya tidak, tetapi persoalan yang muncul. Bagaimana mungkin dia tidak masuk? Kontraknya aja tidak sesuai Pak, yang mau dibeli itu gimana ini kira-kira? Apalagi kira-kira kemarin karena adalah persongkolan sebelumnya, ada cashback dan sebagainya. Jadi Pak Yamin ke teman-teman, kalau saya kebetulan ketua PII, ini gimana saya meletaknya kita ini teman-teman, kira-kira ada yang kena, terus pertanyaannya di mana kita ini PII kok tidak apa namanya, tidak membela dan apa? Bukan tidak membela, kita sudah diskusikan, saya sudah rapatkan kemarin teman-teman. Tapi di dalam situ memang bukan karena profesional kontrak, melanggar etika engineering di situ. Nah, kira-kira kita mau, ada sendiri kira-kira kita posisinya membela di mana di situ kira-kira. Sedangkan insinyur itu ada etika di situ. Etiknya paling utama adalah kejujuran. Integritas itu tidak boleh. Ketika berbunyi integritas, ya kita sudah tidak ada. Namanya engineering di mana di situ? Sehingga kemarin itu banyak pertanyaan. Saya sampaikan bahwa saya bukan tidak. Beda dengan kenapa ini kemana-mana? Karena ini dipertanyakan apanya? Dia mau praktek atau tidak? Dia bisa sampai di mana? Karena itu catatan. Tunggu, itu bukan, ini tidak. Tapi kalau berbunyinya apa kira-kira? Kalau integritas, kalau di kita berbunyi apa? Kalau sudah dianggap ada
penyelewengan anggaran atau sudah repot kita. Kalau di ID itu memang betul-betul. Kalau kita juga terkait dengan profesi insinyur di mana-mana sampai dimanapun kita bertanggungjawabkan. Kira-kira seperti itu. Mulai dari penyusunan rancangan kontrak sampai dengan finalisasi. Saya bisa sampaikan sedikit terkait dengan di mana kalau mulai dari rancangan kontraknya untuk mengidentifikasi, saya tunjukin sedikit. Penyusunan rancangan kontrak, apa-apa yang dibutuhkan di dalam tahapan penyusunan rancangan kontrak. Ini yang bisa dimitigasi itu adalah belum matangnya pembahasan dokumen RKA dan dokumen perencanaan pengadaan. Jadi di dalam situ RKA-nya belum selesai. Tidak jelas juga dokumen perencanaan pengadaannya karena barangkali dia memaket aja. Kemudian penyusunan rancangan kontraknya sering tidak mengacu standar dokumen pemilihan. Karena tadi itu dimitigasi sebelumnya. Sudah tidak sesuai ini lagi. Ingat baik-baik ini 4 hal ini, ingat ya, ini di mana-mana kamu kerja pasti. Wan prestasi dapat mengakibatkan pemberian sanksi atau ganti rugi, bahkan pemutusan kontrak jika kesepakatan dalam kontrak tersebut tidak dipenuhi. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau meminta penyelesaian melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Ini kata-kata yang dibawa oleh syarikat. Ini memberikan sanksi ganti rugi bahwa pemutusan kontrak dan sebagainya. Cuma 2 hal. Berarti lanjut ya. Pembatalan perjanjian. Iya. Kalau tidak sesuai tadi ada uang prestasi, dibatalkan perjanjiannya. Kemudian pemenuhan perjanjian sebagai tuntutan ganti rugi. Cuma 2 itu. Tetapi yang mengikutinya ini yang bahaya deh. Ingat. Kalau uang prestasi itu paling tidak, putus dia kontraknya selesai Pak. Atau enggak, lihat Jo, di tapi ada ganti rugi sebagian. Itu bagi kita berdua. Kalau ada yang melaporkan, pihak lain yang melaporkan bahwa, itu putus kontrak di sana. Kenapa sih putus kontrak? Mau mulai itu lawan tender kemarin dia buka, mulai kembali ditarik. Mulai diidentifikasi risiko tadi. Speknya betul itu enggak? Oh kemudian prosesnya sudah betul enggak itu? Dan sebagainya muncul. Yang kalau muncul prestasinya cuma berganti selesai tidak apa-apa. Itu di kontrak benar sesuai dengan KUH Perdata. Memang cuma begini. Kalau tidak ya sudah ganti rugi. Prosesnya persoalan yang muncul ketika dikorek terus ada yang terlibat. Pak, memang dulu itu Pak Yalinnya. Sebenarnya itu bukan di situ tuh paket itu, tapi mulai digali dari identifikasi kebutuhan, bukan kontraknya lagi, mulai identifikasi kebutuhannya sampai misalnya menentukan rancangan kontraknya, kemudian balik-balik kemari. Dulu itu masuk di program anggaran memang ini mulai dibuka lagi. Tadi, ternyata Pak kita benar ini sebenarnya tidak di situ, kasih kemana itu jalan gitu di rumahnya di situ. Mulai begitu. Karena apa? Sudah terjadi ini uang prestasi tadi. Jadi bukan uang prestasinya aja, tapi turunannya yang repot gitu. Yang kiri kanannya, bukan turunan ke atasan, bukan turunnya ke sebelumnya kalau turunannya berikutnya. Kalau ini sebelumnya dia gali-gali gimana? Dan itu semua kira-kira yang kita ini mau membela ini kok cuma cari-cari aja. Memang waktu ini identifikasi tidak dilaksanakan. Ini tanggung jawab kita sebagai engineering profesi nanti berikut. Jangan mau ini Indonesia, adik-adikku sekalian, mau bawa kemana? Khususnya di engineering, khususnya industri konstruksi. Itu ada. Jadi berbicara pada kontrak pasti ada, karena ada dasarnya. Saya ingatkan lagi kenapa saya munculkan ini, bahwa kontrak bukan semata-mata bertanda tangan antara 2 pihak, tapi itu ada mendasarinya. Sehingga pada saat kita menandatangani itu merupakan undang-undang bagi kedua belah
Ini sedikit aja. Saya contohkan. Lanjut. Nah, saya masuk pengalaman sedikit ya. Kalau tadi sudah ya, kalau kemarin-kemarin identifikasi titik-titik kritis, kemudian bagaimana kalau prestasi, saya ini berikan sedikit ya pengalaman terkait bagaimana kalau ada kontrak kritis, ini PU punya. Kontrak kritis itu jika penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal. Nah ini. Kemudian kontrak dinyatakan kritis apabila dalam periode pertama. Nah ini yang paling utama ini. Rencana fisik pelaksanaan 0-70 dari kontrak. Dilihat situ kalau dia sudah lebih dari 10% kalau saya 10% ya. Kalau dari 0-70 dikatakan kritis. Kalau misalnya rencananya 0-70 sudah lebih dari 5% atau 10%, saya lupa, itu sudah kritis. Nah, kalau rencana fisik 70 sampai di batasan harusnya sudah 70, 100% dari kontrak, terus dia ada minusnya 5%, kritis itu. Kalau semakin dekat, ini juga rencana fisik 70, 100. Oh ini yang 5, ini 10, karena saya salah 15 ya. Nah, kalau saya salah. Nanti dia di sana kalau ini. Nah, itu periode-periode. Kemudian pejabat penandatangan kontrak memberikan peringatan secara tertulis, kemudian berlakukan kontrak kritis. Sebelumnya tertulis dulu, jadi bukan begini. Ada waktu dibuka kemarin, sudah jadi masalah. Oh Pak, ini mau diputus. Ternyata dia tidak pernah peringatan punya, tidak. Nanti tiba-tiba terakhir baru suratnya dibikinkan. Nah itu juga bisa diklaim oleh kedua belah pihak. Itu bisa. Jadi seperti ini. Lanjut. Kemudian begini. Ini. Saya nggak tulisannya. Penanganan, bagaimana menangani? Ada juga seperti tadi. Kalau mana menanganinya? Kalau ada kontrak dinyatakan kritis, nah ini pengawas pekerjaan memberi peringatan tertulis kepada penyedia. Ingat, diberikan peringatan. Belum lagi bikin SCM pertama, tahap pertama uji. Kalau tidak lagi ujian gagal pertama, uji kedua, PPK menerbitkan lagi surat peringatan lagi. Dikasih tahu, yang ada kita itu sudah nanti terakhir begini baru dikasih peringatan. Ini semua putus, tunggu dulu. Itu yang sering terjadi. Nanti terakhir baru keluar ya, hati-hati kalau di situ. Ingat engineering. Mulai dari pertama harus ada suratnya dulu terbitkan. Keluarkan SCM. Kalau tidak, uji lagi. Kalau belum lagi kedua, surat lagi ya. Kamu kritis, masuk lagi kedua. Bikin SCM, fokus meeting lagi yang kedua. Dan seterusnya sampai dengan uji gagal. Gagal, habis itu memberikan surat peringatan kontrak kritis juga, PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Tidak masalah. Dia tidak bisa tuntut. Karena biasanya kalau paket-paket besar deh, kalau sudah ratusan miliar atau bisa triliun, ada kan departemen hukumnya dia. Bisa kita kalah. Pemerintah nanti atau kita bisa kalah. Kalau ada di sebelah sana, perhatikan juga ini. Misalnya di kontrak atau di pihak pemerintah sama. Harus mengetahui ini dua-dua. Satu saat jadi PPK, satu saat jadi Satker atau KPA atau PA. Nah itu pastikan di sini pasti satu saat akan seperti ini. Dan barangkali teman-teman di fakultas ini begitu. Dia dosen, dia juga PPK. Dia dosen KPA juga. Dia dosen juga dia PA. Hati-hati kita di situ yang sebenarnya kita murni kasihan. Di dalam dunia pendidikan kita itu kan tanda kutip harusnya pendidikan bersih banget, tidak mengerti. Jadi jalannya dia, oh ya tanda tangan dia incik, tanda tangan dia. Ketika sudah ada pemeriksaan, lah ini yang terjadi. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Sanksi administratif keterlambatan pekerjaan, saya rasa ini bisa dibaca. Lanjut ya. Belum ada. Sanksi ada. Hari ini barangkali perlu saya kasih tahu sanksi administrasi. Berdasarkan ini ya, berdasarkan perpres. Jadi kalau kan pernah dengar atau baru kali ini dengar juga, tolong jadi baca-baca sedikit perpres karena ada hubungannya dengan kita kuliah di dalam. Kenapa? Karena masalah spek harus memang seperti ini, tetapi di kontrak itu harus tercantum. Kalau tidak, tidak boleh.
Memang kok begitu, setiap panunya kan harus memang ada dendanya. Kalau kita tulis di dalam situ denda berapa, nggak tahunya itu kontrak Pak, cuma ada copy paste dari dulu. Dan di dalam yang proyeknya memang yang besar ya itu juga dikasih dalam copy paste. Iya, so tanda tangan. Waktu pengadilan, ibu kemarin bahaya, tidak bisa yang ditanda tangan itu. Ingat ya, itu saya ingin. Jadi semua kita engineering harus betul-betul profesional dalam menentukan ini. Yang bisa saya bacakan. Lanjut. Kira-kira itu. Saya langsung. Oh iya, kata saya barangkali beda dialek. Saya nggak mengerti Bapak, hukum DM atau MT Bapak pakai ini. Maaf sekali nih Pak. Aduh, itu kritik-kritiknya benar juga. Justru itu saya sampaikan. Cara penyampaiannya saya barangkali agak tak boleh-boleh kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas apa yang saya sampaikan ada tertulis baru baca, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa berguna bagi adik-adikku sekalian. Kira-kira itu yang saya sampaikan, yang salah tentu saya, tapi yang benar pasti yang punya di atas. Sekian, saya persilakan. Terima kasih banyak, kita berikan aplaus dulu untuk Bapak Dr. Garda. Cepat. Dua lagi lari ke muka. Ayo. Ya. Sini. 1, 3. Semua yang saya, maaf tanda kurang yang saya bilang kamu jadi ini. Saya punya bekas kasubdit sudah banyak Pak, ada 4. Jadi tidak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Abdul Aziz Hanafi Abuhune, alumni dari Fakultas Teknik Sipil. Saya ingin bertanya, dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi, kadang material yang dikirim ke proyek ternyata cacat atau tidak sesuai spesifikasi. Misalnya bagian monumen yang akan dipasang setelah dikirim ke lokasi proyek mengalami retak. Nah, dari sisi hukum konstruksi dan kontrak kerja, apa langkah yang seharusnya diambil oleh pihak proyek, baik pemilik, pengawas atau kontraktor? Kemudian bagaimana tanggung jawab hukum pemasok atau kontraktor dalam hal penggantian barang cacat barang tersebut? Apakah ada konsekuensi hukum bila barang cacat tersebut tetap digunakan atas pertimbangan waktu proyek? Terima kasih. Langsung nanti jawab Ya, satu terima kali. kasih, langsung saja penanya kedua dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Bintang Arina dari Teknik Sipil 23. Dipanggil siapa? Bintang. Nama aja tuh Bintang. Dari materi yang disampaikan, menurut saya yang lumayan menarik adalah klausa sebab hukum halal. Yang dimana salah satu faktornya adalah kesusilaan. Saya bertanya bagaimana pertimbangan kesusilaan tersebut jika sifat kesusilaan tersebut relatif terhadap daerahnya atau negaranya, dan juga berkaitan dengan kesusilaan jika kita mengambil contoh penggusuran atau konstruksi di wilayah alam yang krusial, bagaimana kesusilaan tersebut bersintesis dengan hukum lain yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih, oleh ini bantuan dari AI kan. Yang ketiga, silakan. Selamat siang Pak Garda. Perkenalkan, nama saya Gloria Rombang dari Teknik Sipil Universitas Samratulangi dan baru Glory. Iya. Nah, saya ingin bertanya, ini sebenarnya pertanyaan umum, namun menarik untuk saya sebagai seorang fresh graduate. Itu mengenai hubungan antara kami yang baru masuk ke dunia lapangan proyek dengan orang-orang ruang lingkup yang ada di proyek maupun atasan yang ada. Nah, di sini pertanyaan saya, kadang di lapangan tekanan dari atasan atau rekan kerja bisa membuat kita tergesa atau bahkan ragu untuk menolak saat diminta menandatangani dokumen kontrak tertentu atau bahkan melakukan pekerjaan tertentu. Misalnya saat Bapak berikan contoh tadi yang mengenai mutu beton K300, misalnya saya sebagai orang yang baru masuk ke proyek, saya sudah tahu kalau itu harus K300. Tapi yang terjadi misalnya tidak sesuai dengan mutu beton tersebut. Nah, namun karena tekanan dari atasan maupun
saya akhirnya bisa memicu saya untuk mengiyakan hal tersebut yang tidak sesuai dengan kontrak. Nah, pertanyaan saya, menurut pengalaman Bapak sebagai orang yang masih baru atau junior di dunia kerja, bagaimana cara kami menjaga integritas dan tetap profesional dalam situasi seperti itu agar tidak terjebak dalam hal-hal yang bisa mengarah ke pelanggaran dan terhindar dari kasus hukum? Terima kasih. Kita berikan aplaus semuanya, silakan duduk dan siapkan 3 pertanyaan berikut, tetapi sekarang kami persilakan narasumber untuk boleh menjawabnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, ini memang seperti ini yang ditemui di lapangan, sudah itu. Berarti tadi ini ya saya tidak katakan apa dari penyampaiannya hukum DM atau MD masuk saja. Saya kira-kira seperti ini. Saya langsung yang terakhir dulu deh, Pak Glory ya. Terkait dengan ini tekanan dari atasan kita sudah komplit. Jadi gini, bagaimana mengatasinya seperti itu? Kan tidak mungkin langsung, tidak mau saya. Dan harusnya seperti itu di dalam itu. Integritas, ingat, AD itu adalah engineering profesional. Ketika tidak sesuai, mau atau tidak? Ini profesional saya. Mau tidak tanda tangan atau tidak? Tidak. Halo, semua profesional? Pasti tidak. Nah, caranya bagaimana? Pengalaman saya itu kan dia tanya. Saya juga seperti itu banyak. Bisa berdiri hari ini dengan pelayanan publik dan semua, saya masuk penjara selama ini. Tapi ternyata saya mampu ini dengan segala macam bentuk pimpinan. Caranya seperti ini deh. Jadi tips saya, kalau saya, jadi sampaikan itu. Justru itulah, gunakan betul-betul ilmu. Kamu tahu betul ini. Bisa disampaikan bahwa saya sebenarnya begini Pak. Ini harus begini, tadi mitigasinya harus seperti ini. Sebenarnya harus begini, ini kan dulu seperti ini. Termasuk sekaligus yang pertama tadi, bagaimana kalau bahannya catat. Pak, harusnya begini. Yang di spek itu seperti ini. Ini boleh kita anggap langkah sebelumnya. Bisa tidak terjadi ini sebelumnya di tempatnya kita sudah datangi memang Pak, supaya dia mengerjakan dengan baik. Artinya apa? Kalau saya seorang pimpinan, kalau kamu pimpinan saya jelasin, Pak ini seperti begini, speknya seperti ini. Sebenarnya metode kerjanya harus begini agar tidak terjadi begini. Karena ini kontrak, apalagi ini kita ada waktu kontrak Pak. Bagaimana kira-kira kalau kita sudah duluan di sana memberitahukan sebelumnya? Kira-kira kalau kamu pimpinan, saya tidak tanda tangan, kira-kira bagaimana penilaiannya terhadap saya? Pasti kamu pakai terus saya kan. Oh iya, sebelumnya itu. Karena kan tidak mungkin, Pak, kalau ini seperti begini, Bapak juga, apalagi pemerintah. Pemerintah tanda tangan, ketika salah pasti, sebentar di waktu kasih hukumnya, saya disuruh Pak, kan termasuk juga. Bisa ditangkap maksudnya? Jadi artinya berikan solusi, justru itu saya kasih tadi langkah-langkahnya. Kalau agen mitigasi itu seperti itu, sehingga pimpinan mengetahui ini cerdasnya, tahu betul. Mitigasi pekerjaan itu sebelum kamu menghadap bos. Mitigasi pekerjaan itu sebelum kamu dipaksa. Mitigasi pekerjaan atau kegiatan apapun sebelum kamu memberikan masukan kepada seorang pimpinan. Bisa? Jadi itu, karena itu pengalaman seperti itu. Jangan serta-merta kita mentang-mentang tidak boleh begitu Pak. Ini kan melanggar begini-begini. Kalau bos semua lihat, ini betul dia, tapi sudah pusing saya dengan dia. Ini sok tahu atau sok segala macam. Padahal itu yang benar. Padahal dia juga ditekan dari sebelah. Tapi kalau kamu sampaikan ini boleh Pak, tapi solusinya sendiri. Kan ada di mitigasi tadi. Justru itu sebelumnya laksanakan memang. Termasuk tadi terkait dengan catat. Sudah tahu kalau catat sesuai spek nggak? Tidak. Pasti tidak sesuai. Oh kalau yang begini Pak, sebaiknya kita reject. Jangan tanda tangan. Kalau di reject, kenapa? Dikasih dari disuruh. Biasanya pimpinan itu kan tidak mengetahui yang itu. Yang tahu kita, apalagi kita engineer. Pimpinan tidak terlalu. Kalau misalnya ini Pak, sebentar kalau susun di atasnya ini, pecah di bawah, pecah semua yang di atas misalnya. Jadi ini kira-kira seperti ini. Kemudian speknya juga dia katakan begitu. Sebentar pemeriksa cek ini Pak, pecah apa ya? Kira-kira seperti itu ya, kalau bahan ini. Jadi itu jangan. Kemudian Mas Bintang tadi, Mas Ada, ini memang naluri yang harus muncul. Karena dimanapun contoh, saya contohkan, dianggap itu hal-hal itu maksudnya harus sesuai dengan
peruntukan sesuai dengan sosial kultur. Gitu. Jadi, contoh yang konkret aja kita, misalnya ada satu proyek tertentu, itu kan masuk di proyek itu kan harus diperiksa kan apanya segala macam kali itu. Karena satu proyek di tempat tertentu bisa berpengaruh di lingkungan. Misalnya pekerja dari luar banyak yang sudah berbulan-bulan di situ ada yang menjalankan makanan dan sebagainya. Seperti itu kira-kira salah satu hal. Tapi bukan itu aja. Hal yang dianggap halal itu dalam konteks kontrak artinya sesuai dengan norma-norma hukum ya. Baik itu sosial kultur maupun pekerjaan yang harus dilaksanakan di tempat itu harus sesuai dengan etika masyarakat di situ. Kira-kira begitu. Termasuk bahan dan lainnya itu proses semua. Saya mengerti apa yang ditanyakan tadi. Kira-kira seperti itu. Bisa dimengerti deh. Saya tidak terlalu jawab secara ini tapi seperti itu. Karena itu pasti dimaknai seperti itu. Itu salah satunya karena kontrak seperti itu. Oke, ada lagi? Lain?